dibagi dalam 2 bagian ya. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua, sedangkan pertemuan yang ketiga itu adalah lanjutan dari karbohidrat. Tapi karbohidrat yang kedua ya, lebih spesifik ke polisakarida, sehingga di pertemuan yang pertama ini kita nggak akan bahas lebih jauh terkait dengan polisakarida, karena di karbohidrat yang kedua kita akan bahas tentang polisakarida secara lebih mendalam di sana, gitu ya. Nah, kita tahu semua ya, karbohidrat ini merupakan molekul yang tidak asing lagi kita dengar, gitu ya. Dia kelimpahannya sangat banyak, sangat melimpah, tersedia secara luas di alam. Sehingga apa? Kegunaannya atau materialnya karena mudah didapat ya, kelimpahannya besar, sehingga dia cenderung lebih harganya juga murah. Kemudian karena sangat luas ya, banyak tersedia gitu, kemudian banyak juga olahan-olahan yang bisa diperoleh dari sumber alaminya, sehingga dia sangat luas juga kegunaannya. Aplikasinya itu banyak, khususnya di bidang pangan. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif nutrisi, karbohidrat ini sangat penting, ya, pastinya sebagai sumber energi. Kemudian kalau di dalam food processing, gitu, kalau di dalam pengolahan pangan, dia juga banyak berperan. Ya. Jadi ada pemanis, ya, karena glukosa juga penyusunnya, kemudian gelling agent, ya, pembentuk gel, pengental, ya, kemudian prekursor aroma. Itu biasanya menggunakan basisnya adalah karbohidrat. Sehingga tak jarang kalau kita menemukan ubi gitu ya, ada komposisinya ada ubi di saus tomat ya. Ini salah satu contoh saus tomat trirasa. Dia ada kandungan karbohidratnya, ya, kandungan ubinya di komposisinya. Sebagai apa? Tentunya juga sebagai pengental di dalam produk saus tomat. Nah, kenapa dia bisa sebagai pengental? Nah, itu nantinya akan kita pelajari di karbohidrat yang kedua, ya, terkhusus di polisakarida. Ya, karena beberapa sifatnya ya, dia mudah sekali swelling agent. Swelling agent itu menyerap air dengan banyak, sehingga kalau menyerap gitu kan ini ya kayak kembung gitu ya, dia akan swelling, akan membuka permukaannya ya, sehingga untuk menampung air, maka dia bisa sebagai thickening agent, ya, agen pengental. Nah, ini salah satu contoh kegunaan karbohidrat di dalam suatu produk pangan. Nah, kalau kita dengar kata karbohidrat, karbon dan juga hidrat. Jadi dia tersusun dari karbon. Karbon berarti unsur C dan juga hidrat. Kalau hidrat itu berarti H2O. Karbon dan juga hidrat. Karbohidrat sendiri sebenarnya rumus umumnya adalah CX dalam kurung H2O tutup kurung Y. Gitu ya. Jadi seperti C6H12O6. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita menemui berbagai senyawa karbohidrat, pasti tidak kemudian sakit rumus empirisnya seperti ini, gitu ya. Rumus molekulnya seperti ini itu tidak, karena pasti nanti akan lebih kompleks lagi. Nah, ini hanya sebagai tetapi dasarnya ini, gitu ya. Jadi karbon dan juga hidrat adalah rumus empirisnya seperti ini. Ya, tetapi nantinya di dalam kita belajar karbohidrat pasti lebih kompleks lagi ya. Tidak hanya CXH2O dalam kurung Y, karena pasti ada banyak gugus lain yang mengikuti, tergantung jenis karbohidratnya apa. Sehingga kemudian komposisi
rumus empirisnya menjadi berbeda. Ya, tidak bisa kita katakan seperti ini lagi, tetapi secara umum dituliskan seperti ini, sehingga kemudian diberi nama karbon hidrat, ya, karbon dan air, C dengan H2. Ya. Nah, kalau karbohidrat ya biasanya terbentuk dalam bentuk yang panjang ya, rantainya, ya, polimer dengan monomer yang banyak. Biasanya kalau di alam ya karbohidrat ini dalam bentuk umumnya adalah oligosakarida, jadi rantai 2 sampai 10, dan juga polisakarida. Nah, ini rantai yang lebih panjang lagi. Gitu. Jadi biasanya karbohidrat ditemui dalam bentuk oligo dan juga polisakarida. Ya. Beberapa karbohidrat dalam makanan ya, dalam sumber bahan pangan itu biasanya ditemui sebagai berikut. Jadi kalau hewani ada glikogen. Ini salah satu polisakarida juga yang glikogen. Kemudian glukosa ya, monosakarida. Kemudian di dalam susu ya ada laktosa. Kemudian di tumbuhan ya, sayur-sayuran itu ada selulosa, kemudian ada pektin, ya, kemudian ada pati, kemudian di seaweed itu juga ada. Jadi ada alginat, karaginan, dan juga agar. Nah, beberapa jenis polisakarida yang dihasilkan ini besok pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sebenarnya sumbernya dari mana saja, gitu ya. Kemudian strukturnya seperti apa. Karena ada karaginan juga untuk pengental, kemudian ada agar juga ya. Sifat-sifatnya hampir mirip ya, karena sama-sama polisakarida. Nah, ini merupakan penggolongan dari karbohidrat ya, yang sangat basic, yang sangat dasar, yang bisa kita ingat-ingat terus ya. Jadi sebenarnya ada 3 penggolongan besar berdasarkan unit atau monomer penyusun dari karbohidrat tersebut. Ya, karena sebenarnya tidak hanya tersusun dari monomer saja, tetapi ada banyak monomer penyusun dari karbohidrat. Karbohidrat ini sebenarnya bentuknya kompleks, gitu ya, polimer. Tetapi ada juga yang dia berdiri sendiri. Jadi ada monosakarida. Monosakarida berarti hanya satu unit polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Kenapa diberi nama polihidroksialdehid? Nah, ini adalah struktur yang nanti akan kita pelajari di next slide. Ya. Jadi polihidroksi, kita bisa membayangkan bahwa OH-nya ada banyak, ya. Kemudian ketambahan dengan aldehid, berarti nantinya strukturnya ada gugus fungsi aldehidnya. Atau bisa jadi monomer itu merupakan polihidroksiketon. Wah, ternyata ada 2 bentuknya ya, polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Kalau polihidroksiketon, ya berarti ya sama, ada polihidroksi, berarti OH-nya ada banyak. Tetapi kemudian ada gugus keton ya, yang menggantikan aldehid. Jadi tidak ada aldehidnya, tetapi kemudian diganti oleh keton. Nah, ini adalah unit monosakarida. Kemudian namanya apa? Ada glukosa, kemudian ada fruktosa, ada juga galaktosa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, penggolongan selanjutnya adalah oligosakarida. Nah, kalau oligosakarida ini terdiri dari 2 sampai 10 unit monosakarida. Ya, kalau ini tadi hanya 1,
yang monosakarida, tapi kalau oligo ini banyak unit, 2 sampai 10. Contohnya apa? Ada maltosa, ya. Kemudian ada sukrosa, ada laktosa. Ya. Maltosa merupakan gabungan dari glukosa dengan glukosa. Ya, yang ini adalah contoh yang disakarida. Kemudian sukrosa gabungan dari glukosa dengan fruktosa, ya, menghasilkan sukrosa. Kemudian laktosa itu adalah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Ya, ini adalah contoh disakarida, ya. Jadi dari 2 unit. Kemudian untuk oligosakarida sendiri nanti ada stagiosa, rafinosa, arabinosa, sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis karbohidrat tergantung dari monomer penyusunnya. Kemudian golongan yang terakhir adalah polisakarida. Nah, ini berarti terkandung panjang banget sih monomernya. Monosakaridanya ada banyak sekali sehingga dituliskan dalam bentuk N unit. N unit monosakarida. Jadi ada pati, ada selulosa, ada pektin. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pengental ya, kemudian hidrokoloid. Ini menggunakan ini karena sifat-sifatnya. Beberapa penelitian itu juga mulai memanfaatkan kandungan-kandungan ini, khususnya pektin ya teman-teman. Kalau misalnya di bahan alam gitu ya, atau di limbah bahan pangan, itu biasanya banyak mengandung pektin, ini menjadi potensial sekali untuk dimanfaatkan, untuk diolah kembali. Nah, tidak hanya dari segi bidang pangan, ternyata non-pangannya juga bisa masuk ke sana. Gitu ya, karena pektin ini sendiri kan dia sebagai serat. Ya. Kemudian ada juga berbagai gugus fungsi, khususnya adalah hidroksil, ya, OH, ya, atau polifenolnya yang bisa kemudian dimanfaatkan. Ya. Ada OH-nya, kemudian ada COOH-nya. Ya. Berarti kalau COOH adalah asam karboksilatnya, nah itu biasanya banyak digunakan sebagai agen penjerap. Ya, agen penjerap beberapa kontaminan, baik itu adalah kontaminan yang sifatnya senyawa, ya, senyawa kontaminan, atau kemudian logam-logam lain. Nah, itu banyak sekali dimanfaatkan. Ya, kemudian kalau food loss, gitu ya, food loss itu bisa kemudian diolah lagi menjadi suatu material yang lebih bermanfaat, baik itu dari sisi pangannya maupun non pangannya. Ya. Oke, nah ini adalah penggolongan dari karbohidrat, bentuk umum dari struktur karbohidrat unit apa saja, ya, dari unit berapa unit penyusunnya, nah, itu menjadi penggolongan dari karbohidrat itu sendiri. Oke. Kemudian, nah ini tadi sempat saya singgung sedikit ya, bahwa kalau gula sederhana ya simple sugar, nanti kalau sinyal saya nggak stabil bisa disampaikan ya, semoga ini masih bisa terdengar tidak ngacet-ngacet karena dari tadi ada notifikasi bahwa sinyalnya nggak stabil. Nah, ini adalah yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa polihidroksialdehid ya, atau polihidroksiketon. Yang paling umum memang yang dijumpai adalah polihidroksialdehid. Sehingga kalau kita lihat struktur ini, struktur yang siklik, tetapi jadi dari yang rantainya sebenarnya kalau kita mau gambarkan, rantai umumnya itu adalah yang rantai lurus seperti ini ya. Jadi alifatik. Dia tidak siklik gitu ya, asiklik. Nah, kemudian
dari yang tidak siklik ini, yang rantai lurus ini kemudian bisa membentuk siklik dengan mudah sebab ada gugus yang kemudian reaktif sehingga dia bisa membentuk yang tadinya lurus menjadi bentuk yang siklik. Nah, ini adalah gugus aldehid yang tadi saya sempat singgung di depan ya, polihidroksialdehid. Ini R-nya, R itu adalah rantai samping. Kalau teman-teman masih ingat, aldehid itu adalah R, kemudian C, ya, double bond O, dan juga H. Ya. Jadi aldehid itu adalah R, R itu adalah rantai samping, bisa bentuk apapun ya kalau R. Kemudian C, double bond O, dan juga H. Ya. Itu adalah aldehid. Ya. Nah, ini adalah bentuk sederhananya kalau nggak ada ikatan yang tertulis. Ya. C-nya tetap 6, ya, C1 sampai C6. Kalau ada gugus fungsi berarti dia diberi nomor paling kecil, ya, karena dia penomoran memang dari gugus fungsi yang penomoran terkecil adalah milik dari gugus fungsi. Ya. Nah, setiap atom C yang ada di dalam penyusun glukosa ini, ya, simple sugar ini merupakan atom C chiral. Atom C chiral itu apa? Atom C chiral itu adalah atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda. Ya, jadi kalau C itu kan mengikat mengikat punya 4 tangan. Ya. Kemudian kalau punya 4 tangan berarti kalau chiral itu 4 tangannya mengikat atom yang berbeda. Nah, itu namanya chiral. Ya, tetapi tidak semuanya di dalam struktur ini itu adalah chiral. Nanti akan kita pelajari ya. Nah, ini gambaran awal dulu bahwa ini adalah polihidroksi. Ya, OH-nya ada banyak. Jadi disebutnya poli. Kemudian ini adalah gugus aldehid. Ya, jadi polihidroksi aldehid. Nah, karena klasifikasi dari monosakarida itu ada banyak ya, tidak hanya C6 saja, ya, tetapi ada juga C3, C4 gitu ya. Nah, tetapi yang memang paling banyak tersedia, ya, yang paling banyak itu adalah yang C-nya 6, C6. Ini kalau kita lihat ada 2 bentuk. Tadi kan gugus utamanya ada aldehid dan juga ada keton. Sehingga nanti kalau C-nya 3 namanya adalah triosa. Kemudian kalau C3 gugusnya keton namanya triulosa. Jadi yang satu pakainya osa, yang satunya pakai losa. Seperti kalau C6 tapi gugus fungsinya aldehid namanya heksosa, tetapi kalau C6 gugus fungsinya keton namanya heksulosa. Ya, ada 2 penamaan tergantung gugus fungsi. Ya, sehingga kalau yang aldehid biasanya disebut aldosa, ya. Kalau yang punya gugus keton biasanya disebut ketosa. Ya, untuk lebih membandingkan lagi, membedakan lagi untuk dari sisi penamaannya. Nah, kemudian ini adalah 4 ikatan C yang tadi sempat kita singgung ya. Jadi ada C chiral. Jadi C chiral itu adalah atom C, tangannya ada 4 unsur yang berbeda yang diikat. Sehingga kalau dia kemudian nanti di yang sebelah kanan itu juga chiral juga. Ya, jadi ada C, ada A, ada B, D, dan juga E. Keempatnya adalah mengikat atom yang berbeda. Ya, tangannya berbeda. Nah, itu disebut
sebagai atom C chiral. Nah, kemudian tadi kalau kita melihat, jadi awalnya bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuk yang tidak siklik, ya, asiklik ini disebut sebagai proyeksi Fischer. Ini adalah proyeksi Fischer. Nah, proyeksi Fischer ini adalah ini ya, sama aja. Nah, ini proyeksi Fischer. Tadi ada C nomor 1 itu punyanya aldehid, kemudian C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, di sini berarti polihidroksi ada OH, 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 aldehid, polihidroksi aldehid. Nah, ini adalah bentuk yang Fischer-nya, bentuk yang rantai terbukanya. Nah, kemudian kalau kita melihat ternyata dia punya bentuk lain, yaitu dalam bentuk siklik. Jadi ada proyeksi Fischer dan juga proyeksi Haworth. Nah, mana strukturnya terbuka, sedangkan proyeksi Haworth itu di mana strukturnya itu siklik. Kenapa si monosakarida itu kemudian bisa membentuk siklik? Karena ternyata OH, ya, OH yang dimiliki di dalam struktur Fischer itu mudah sekali menyerang gugus utamanya. Jadi gugus aldehid ya, atau keton itu merupakan gugus yang reaktif. Jadi aldehid dan keton ini mudah sekali mengalami serangan nukleofilik. Serangan nukleofilik itu serangan untuk penambahan proton. Tapi kita nggak akan bahas bagaimana ininya ya, reaksi organiknya. Nah, jadi karena gugus aldehid dan keton ini mudah sekali mengalami serangan ya dari atom oksigen miliknya sendiri, ya, maka dia sangat mudah membentuk hemiasetal, sangat mudah membentuk proyeksi Haworth itu sendiri. Nah, kemudian yang menyerang siapa? Yang menyerang punyanya gugus fungsi utama itu adalah OH, ya. Jadi OH dari C chiral yang terjauh. Jadi C chiral dari proyeksi Fischer ini adalah C chiral terjauhnya adalah C5. Ya. Nah, kenapa bisa C5? Ya, ada yang tahu nggak? Kenapa C6 itu tidak chiral? Saya mau tanya ya. Coba Benita Aryani. Iya, Bu. Halo Benita. Oke, coba kalau menurut Benita, C chiral terjauhnya itu yang mana ya, Benita? C5. Kenapa? Kok bukan C6? Mungkin yang C6 ngikatnya H sama OH, Bu. Kenapa? Maka kayaknya sinyal saya jelek.
Mungkin kalau yang C6 ngikatnya H, terus H sama OH. Oh, ngikatnya H sama OH. Berarti kalau digambarkan C, terus mana lagi, Benita? Yang sebelah kanan ngikatnya apa? OH. Mm-mm. Kemudian yang bawah H. H. Kemudian yang kiri H juga. H juga. Kemudian yang atas ngikatnya apa? C. C. Oke. Nah, kalau ini kiral atau tidak? Enggak. Tidak kiral ya. Nah, kemudian kalau saya kembali ke nomor 5, ya. Oke, ini tidak kiral, berarti bukan merupakan yang paling panjang gitu ya. Kemudian kenapa yang C5 itu bisa kiral? Nah, saya mau bertanya ke terima kasih ya Benita. Oke, saya mau bertanya ke eh, Devi, Devi Nur Puspitasari. Devi Nur Puspitasari. Oke. Bisakah open mic? Bisakah open mic, Devi? Oh, bermasalah. Oke, next ya. Kita ganti. eh Mungkin saya em, ke Hugo deh. Hugo Ferdinand. Halo Bu. Halo Hugo. Ya. Nah, Hugo, kira-kira kalau yang C5 itu kiral atau akiral ya? Ini. Kalau menurut saya akhiral Bu. Akiral ya. Kenapa kok akiral? Karena kalau akhiral itu harusnya empat tangannya mengikat empat aturan yang berbeda kan Bu. Aduh, Hugo. Aduh, sinyal saya ya. Teman-teman ini bisa dengar saya nggak? Saya putus-putus ya suaranya ya. Agak putus-putus, Bu. Tadi sempat Oh, putus-putus, Bu. aduh, sinyalnya. Oke. Hugo, maaf, bisa diulangi lagi kah? Bisa Bu. Jadi Oke, maaf itu, ya. Heeh. kalau Bu itu akhiral karena kalau yang apa atom akhiral itu Mm-mm. kan harusnya mengikat empat tangannya berbeda ya Bu. Sorry, mengikat empat atom yang berbeda. Heeh. Heeh. Sedangkan yang C5 itu kan atasnya mengikat atom C lain Bu. Itu atomnya sama kan Bu. Heeh. Sama ini sama ya? Iya, Oke, berarti dia akiral ya? iya Bu. Oke, berarti dia bukan kiral ya. Pak. Oke, ya. Terima kasih, Hugo. Sama-sama Bu. Oke, menurut Hugo, C5 itu adalah akiral ya. Oke. Kita coba lagi bertanya ke teman yang lain ya, satu lagi. Mungkin saya ke eh, Matthew, Matthew Aditya. Halo Matthew. Ya, halo Bu. Oke, nah kalau menurut Matthew, ini kiral atau akiral nomor C5 itu?
Kiral, Bu. Kiral. Kenapa kok kiral? Kiral ya, bukan viral. Kenapa kok kiral? Yang kalau yang kiri itu nyikat yang H, yang kanan nyikat OH kayak berbeda gitu. Terus atasnya ngikat C Yang yang kanan banyak. mengikat OH. Mm-mm. Yang kiri ngikat H, Bu. Yang atas ngikat C-nya banyak, terus bawahnya C-nya satu, Bu. Jadi Oke, berbeda-beda. bawahnya C-nya 1. Jadi beda-beda gitu ya. Oke, terima kasih Matthew. Betul ya. Jadi sebenarnya yang C5 itu adalah C kiral terjauh dari atom gugus fungsi utama. Nanti saya di chat kalau misalnya sinyalnya nggak stabil lagi ya, kalau putus-putus. Duh, semoga ini apa namanya stabil ya, karena saya juga bingung mau pindah ke ruangan yang mana. Oke, nah ini C5 itu adalah C kiral terjauh. Kenapa jadi C kiral terjauh? Ya, bukan A kiral ya, tetapi dia adalah kiral. Nah, yang kanan ngikatnya OH. Kemudian yang C yang atas mengikat, jangan dilihat hanya C-nya saja punya C4, tetapi bahwa dia itu mengikat banyak anggota lain di atasnya, ya. Sehingga saya bisa saja memberikan gambaran COH, kemudian bawahnya itu adalah R, ya, karena rantai samping panjang R1 gitu ya. Kemudian yang ke atas adalah R2, yang ke kiri adalah H, ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa R1 dan R2 ini berbeda ya. R1 berbeda dengan R2 karena kelompoknya sudah berbeda. R1 ngikat sebanyak ini tidak hanya C ya, tetapi ada OH ya. Kalau mau digabung ya C berapa ini? C1 2 3 4, C4. O-nya ada 1 2 3 4. C4 O4 hanya ada berapa? Dihitung gitu ya. Kemudian yang bawah ngikatnya CH2OH. Nah, itu sudah dua molekul yang berbeda ya. Sehingga kalau kita meninjau C nomor 5 pasti atas bawah kanan kirinya juga berbeda-beda. Nah, tetapi kalau kita kembali ke C yang nomor 6, dia akiral ya, bukan kiral. Karena apa? Tangan yang kiri dengan tangan yang bawah sama-sama ngikat H. Nah, makanya yang terjauh bukan milik C6, tetapi yang terjauh adalah milik C5. Gitu ya. Sehingga apa? OH dari C5 yang kemudian bisa menyerang si gugus fungsi utama. Ya. Nah, kalau OH milik C5 itu menyerang gugus fungsi yang paling atas, ya, gugus fungsi utama, karena kemudian dia sangat reaktif, ya, kemudian bisa menyerang gugus fungsi, ya, ini mudah sekali menerima elektron, sehingga kemudian terjadi proses penataan ulang atau arrangement. Jadi dia tidak sebagai struktur yang biasa seperti ini, tetapi naik ke atas. Karena kalau C nomor 5 mau menyerang, otomatis dia harus ngikut ya ke atas ya, naik ya, harus nekuk. Otomatis apa? Membawa C6 juga untuk naik ke atas. Sehingga kemudian struktur ini akan mengalami penataan ulang, rearrangement. Jadi diulang, ditata lagi strukturnya supaya kemudian tidak lagi menjadi struktur yang lurus, tetapi dia siklik karena sudah naik ke atas. Nah, kalau kita lihat ini adalah gugus fungsi utama yang diserang oleh C5 ya. Nah, ini adalah OH milik C5 ya. OH milik C5 kemudian menyerang atom karbon C1. Ya. Kalau ada elektron yang menyerang, itu kemudian seperti kayak berderet-deret gitu ya. Jadi kayak mengalir-mengalir. Jadi elektronnya pindah-pindah gitu. Nah,
kalau dari OH ini sudah menyerang milik C1, maka kemudian double bond dari C, ya, double bond dari si aldehid ini akan ikut terserang juga, ya, terganggu gitu. Otomatis apa? Double bond itu akan putus. Ya, ikatannya sudah bukan double bond lagi karena sudah terganggu oleh kehadiran elektron dari miliknya C5. Karena sudah terganggu, akhirnya ikatannya ini putus, ya. Dan kemudian kalau ikatannya putus, ya, kalau kita lihat oksigen itu ikatannya pasti ada dua, ya. Dia nggak bisa sendiri, ya, kecuali nanti ada elektron bebasnya. Nah, karena supaya stabil saat ikatannya putus, ya, melepas H+, maka dia pasti ketambahan H+. Ya, sehingga kemudian double bond O itu putus, tetapi kemudian ikatannya digantikan dengan ikatan hidrogen. Sehingga atom C1 bukan lagi sebagai aldehid, ya, tetapi sudah sebagai OH. Ya. Dan kemudian OH milik C nomor 5 ini kemudian karena dia menyerang C nomor 1 akhirnya membentuk ikatan. Nah, sehingga jadi O-nya ini di tengah gitu ya, diikat di tengah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah proyeksi Haworth. Ya. Kalau yang ini yang terbuka adalah proyeksi Fischer. Ya. Jadi C nomor 5 kemudian menyerang gugus fungsi utama, membentuk suatu penataan ulang, ya, supaya lebih stabil, kemudian membentuk OH yang harusnya ini miliknya double bond O, kemudian membentuk jembatan oksigen, ya, jembatan oksigen baru, ya, ether, suatu ether. Oke, sampai di sini cukup jelas kah penjelasannya? Kalau ada yang mau disampaikan dulu? Permisi Bu, Silahkan. saya ingin memastikan saja Bu, berarti itu hanya yang dari C5 itu lepas membentuk H+ gitu ya Bu. Nanti akan menyerang C nomor 1, double bondnya O itu akan pecah, maksudnya terputus, lalu akan nomor 1 itu berarti nanti ada OH dan H ya Bu. Berartinya gitu Ada Bu, O atau dan H. bagaimana? Ada iya. OH dan juga HH, betul. Oh, Jadi iya. kalau proyeksi yang ini, yang siklik, itu jarang sekali dia nambahkan H kecil itu jarang sekali. Jadi selalu tidak pernah jadinya kalau H kita lihat di sini kan utuh ya, hanya semua tulis gitu. Tetapi kalau yang siklik ini H kecilnya tidak ditulis, padahal sebenarnya dia punya ikatan. Karena harusnya memang 4 ya ikatannya. Gitu. Betul. Betul, Rio. Baik Bu, terima kasih banyak Bu.